Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1451. Apa itu lamunan? Xiao Chen sangat tertekan. Ini seharusnya menjadi kesempatan baginya untuk tampil baik dan momen yang gemilang. Namun, karena masalah Limi, dia merasa sangat sedih. Semuanya diganggu oleh Limi. Dia sangat membenci Limi. Tetapi yang terpenting sekarang adalah mengusir Zhao Mengxing. Bagaimanapun, Paman Ketua sedang marah. Kedua pria itu berjalan keluar satu demi satu. Orang-orang lain di ruang rapat menghela napas lega. Limi mengorbankan satu orang untuk menyelamatkan mereka semua. Dia merasa sangat rumit, tetapi lebih banyak orang yang memikirkan perlindungan diri. Bagaimanapun, Zhao Wenqian kecanduan wanita, dan kesehatan Zhao tua semakin memburuk. Mereka harus memikirkan diri mereka sendiri. Zhao Mengxing keluar dan memasuki lift. Hanya ada dia dan Xiao Chen di dalam lift. Dia menahan amarahnya dan berkata, beberapa hal masih membutuhkan keberanian dan kejantanan, dan bahkan lebih mendominasi. Xiao Chen tahu bahwa dia sedang berbicara tentang Limi dan manajemen lainnya, jadi dia segera mengangguk. Paman, saya mengerti, jangan khawatir. Zhao Mengxing mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia yakin setelah dia mengingatkan Xiao Chen, dia akan mengerti apa yang dimaksudnya. Dia tidak bisa membiarkan Limi kecil itu mengganggu Xiao Chen dan sebagainya. Menjatuhkan, lift tiba di tempat parkir bawah tanah dan pintunya terbuka. Tepat saat keduanya hendak keluar, mereka dikejutkan oleh dua pria dan wanita muda di depan mereka. Mereka adalah Ji Fei dan Huo Lei. Identitas Ji Fei dan Huo Lei sudah tidak asing lagi bagi mereka. Mereka bahkan merupakan musuh terbesar dan orang yang paling mereka benci. Bahkan jika mereka membunuh Tuan Zhao sekarang, musuh berikutnya adalah mereka berdua. Terutama ketika Xiao Chen melihat Huo Lei, dia bahkan lebih marah, karena dia mendengar bahwa Huo Lei akan mengakuisisi Xintian di Plaza. Jika dia mengakuisisinya, bukankah itu akan menjadi tamparan di wajahnya? Manajer baru. Zhao Mengxing dan Xiao Chen langsung menunjukkan ekspresi kebencian yang sama terhadap musuh, yang membuat Ji Fei merasa sangat lucu. Dia melihat ke arah Huo Lei di sampingnya dan berkata, ketika kamu datang untuk mendapatkan Plaza Xintiandi ini terakhir kali, tidak ada yang bersikap kasar kepadamu, kan? Huo Lei tidak mengerti apa maksud Ji Fei. Tetapi dia tetap menggelengkan kepalanya dan berkata dengan jujur, tidak. Sekretaris wanita Limi berkata bahwa dia tidak akan menjualnya dan menyuruhku untuk tidak memiliki ide seperti itu. Lalu dia pergi. Ji Fei mengangguk dan menatap Zhao Mengxing dan Xiao Chen. Untung saja kalian tidak menyinggung perasaan adikku. Kalau tidak aku akan bersikap kasar kepada kalian sekarang. Perkataan Ji Fei langsung membuat Zhao Mengxing dan Xiao Chen yang tadinya sudah marah, meledak marah. Xiao Chen bahkan mengancam mereka secara langsung. Ji Fei, apa kau tahu apa yang kau katakan? Plaza Xintiandi ini tidak menerima orang sepertimu. Segera keluar dari sini. Zhao Mengxing tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap Ji Fei dengan dingin, dengan niat membunuh di matanya. Bahaya yang dibawa Ji Fei kepadanya terlalu besar, dan pria berpakaian putih itu bisa membunuhnya kapan saja. Ji Fei tampak tidak peduli, dan menatap Xiao Chen, siapa kamu, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berbicara kepadaku seperti ini? Kamu tidak memenuhi syarat. Xiao Chen sangat marah. Dulu, Zhao Wenqian berani menantang Zhao Mengxing di rumah karena dia mendapat dukungan dari Tuan Zhao. Tentu saja, dia memandang rendah sepupunya Xiao Chen.
Xiao Chen selama ini selalu ditekan, dan dia iri dan cemburu pada Zhao Wenqian. Tetapi itu untuk Zhao Wenqian, karena Zhao Wenqian adalah seorang cucu, dan dia adalah seorang menantu. Dengan satu kata lagi, dia tidak sedekat Zhao Wenqian dengan Tuan Zhao. Namun, apa hak Ji Fei untuk mengatakan ini? Dia juga seorang cucu, tetapi dia berbeda dari cucu ini. Ibu Ji Fei, Zhao Mengchen kawin lari dengan Ji Guanghui, yang merupakan aib bagi keluarga, dan bahkan keluarga Zhao tidak mau mengakuinya. Orang seperti itu yang sebenarnya mengatakan bahwa dia tidak berhak untuk berbicara dengannya. Bukankah ini menjengkelkan dan menyebalkan? Ji Fei, saya Xiao Chen, manajer Plaza Xintiandi. Saat ini saya yang bertanggung jawab atas plaza ini. Apakah Anda mengerti? Keluar sekarang juga. Oh, ketika Ji Fei mendengar ini, dia malah tertawa. Ji Fei, apa yang kau tertawakan? Tanya Xiao Chen dengan marah. Saya tertawa. Plaza Xintiandi ini akan segera menjadi milik kita. Saya khawatir Anda, sebagai seorang manajer, akan memiliki masa hidup yang sangat pendek. Ji Fei, kamu sedang bermimpi. Pusat perbelanjaan ini milik keluarga Zhao. Bagaimana mungkin ini milikmu? Zhao Mengxing berdiri di saat kritis dan ingin mendukung Xiao Chen. Xiao Chen memang percaya diri dan menatap Ji Fei. Kau sudah mendengarnya, ini adalah plaza dunia baru milik keluarga Zhao. Jangan pernah berpikir untuk membelinya. Itu tidak mungkin. Arogan, bangga, mereka semua memandang rendah Ji Fei. Di matanya, Ji Fei pasti akan gagal kali ini. Lagi pula, keluarga Zhao tidak membutuhkan uang sekarang, dan tidak ada yang berada di tangan Ji Fei. Bagaimana mungkin mereka menjual Plaza Xintiandi kepada Ji Fei? Sepertinya bukan kalian yang benar-benar memegang kekuasaan di keluarga Zhao. Ji Fei bertanya sambil tersenyum. Apakah kau mengatakan bahwa kakekku akan menjual Plaza Xintiandi ini kepadamu? Xiao Chen bertanya sambil mencibir. Kenapa tidak? Sekarang alun-alun itu diambil kembali dari cucuku dan diberikan kepada cicitku. Aku punya hak untuk melakukannya. Bermimpilah, ibumu kawin lari dari keluarga Zhao dan telah mempermalukan keluarga Zhao. Apa yang membuatmu memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan Plaza Xintiandi ini? Kata Zhao Mengxing terus terang. Ketika Ji Fei mendengar tentang kawin larinya dengan Muqi, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan wajahnya berubah dingin. Xiao Chen langsung menjadi bersemangat. Biar ku beritahu, aku cucu kakekku. Apakah kau sudah lupa dengan kejadian di tempat pertunangan saat polisi ingin membawamu pergi dan kau ditelantarkan oleh keluarga Zhao dan Ji? Melihat kedua belah pihak semakin tegang, Huo Lei khawatir Ji Fei akan marah dan memulai perkelahian, jadi dia cepat-cepat memeluk lengan Ji Fei, mencoba menghentikannya. Oh, Ji Fei tiba-tiba terkekeh. Masalah ini bukan tentang apa yang kamu pikirkan, tetapi tergantung pada apa yang diputuskan Tuan Zhao. Bagaimana kamu memutuskan? Itu bukan urusanmu. Kamu bahkan tidak memanggilnya kakek. Apakah kamu pikir dia akan memberikannya kepadamu? Xiao Chen merasa lebih percaya diri. Zhao Mengxing sekarang menantikan kematian Zhao Lao. Dia bahkan berharap Ji Fei akan berkonflik dengan Zhao Lao, lalu membunuh Zhao Lao dengan marah atau membuatnya marah sampai mati. Itu akan sempurna. Ji Fei, sebaiknya kau cepat pergi. Kita tidak ingin membuang waktu. Aku tidak akan pergi sebelum kita sampai di Xintiandi Plaza hari ini, kata Ji Fei dengan sangat percaya diri. Bagaimana kau mendapatkannya? Teriak Xiao Chen dengan marah. Zhao Mengxing menunjukkan ekspresi meremehkan di wajahnya. Karena kamu pikir kamu bisa mendapatkannya. Lalu beritahu aku caranya, membelinya, kami tidak akan menjualnya.
ingin membuat masalah, kami tidak akan menawar, ingin menemukan kakek Xiao Chen, tinggalkan saja ide ini. Dia tidak akan mengakui kamu sebagai cucunya yang buas. Haha, Ji Fei, kamu mungkin sedang melamun, Xiao Chen tertawa. Apa itu melamun? Pada saat ini, suara percaya diri Tuan Zhao terdengar di tempat parkir. Dia telah mendengarkan selama beberapa saat dan mengerti segalanya. Baru sekarang dia berbicara dan berjalan keluar. Zhao Mengsi mengikuti di belakang, bab 1452, setengah dari darah keluarga Zhao. Kakek, mata Xiao Chen penuh dengan kegembiraan. Menurutnya, jika kakek mendengarnya, terutama suara yang keras, itu berarti dia sedang marah. Ini adalah hal yang baik, jadi dia senang. Ayah, Zhao Mengsing berteriak kaget. Pandangannya tanpa sadar beralih ke arah Zhao Mengsi, matanya penuh dengan pertanyaan. Lagi pula, orang-orang yang seharusnya membunuh Tuan Zhao di jalan belum ditarik, jadi bagaimana mereka bisa datang? Dan bagaimana mereka bisa tiba dengan selamat seperti ini? Apakah orang-orang itu tidak melihatnya? Namun, dia sangat marah kepada Tuan Zhao dan merasa telah ditipu. Tuan Zhao berkata bahwa dia tidak akan datang, tetapi dia tetap datang, dan mengejutkannya. Zhao Mengsi takut ketahuan, jadi dia cepat-cepat menoleh ke samping untuk mengalihkan pertanyaan Zhao Mengsing. Zhao Mengsing segera memastikan bahwa pengaturannya tidak berfungsi, tetapi dia tidak tahu bahwa pengaturannya telah dihancurkan dan orang-orangnya bahkan telah ditangkap. Xiao Chen melihat ibunya menemani kakeknya, dan melihat wajah kakeknya yang muram. Dia mengira kakeknya marah pada Ji Fei, jadi dia bergegas maju dan berteriak lagi, "Halo, kakek, aku tidak tahu kau akan datang. Kalau tidak aku akan mengatur seseorang untuk menyambutmu." Dia ingin mengungkapkan rasa hormatnya kepada Tuan Zhao dan mengatakan bahwa dia, sebagai manajer baru, lebih cocok daripada Zhao Wenqian. "Mengapa kamu menjemputku?" Tuan Zhao bertanya balik dengan tidak senang. Xiao Chen yang awalnya ingin menjilat Tuan Zhao, tidak menyangka sikap Tuan Zhao akan sekaku itu. Ia tiba-tiba merasa malu dan cepat-cepat menatap ibunya, hanya untuk menyadari bahwa Zhao Mengsi terus menggelengkan kepalanya padanya, memberi isyarat kepadanya untuk tidak bicara omong kosong. Xiao Chen menahan depresinya, menundukkan kepalanya dan tetap diam. Tuan Zhao memandang Zhao Mengsing dan Ji Fei. "Apa yang kalian perdebatkan?" Meskipun Zhao Mengsing sekarang tahu bahwa Tuan Zhao tidak bersikap baik padanya, dia lebih tahu lagi bahwa Tuan Zhao tidak bersikap baik pada Ji Fei. Jadi dia buru-buru melangkah maju dan berkata, "Ayah, Ji Fei datang ke Plaza Xintiandi hari ini dan bahkan mengancam bahwa dia harus mendapatkannya. Kalau tidak dia tidak akan pernah pergi." Setelah berkata demikian, dia sengaja menatap Ji Fei. "Kau tidak akan menyangkalnya, kan?" Ji Fei tersenyum dan mengangguk. "Tentu saja aku mengakuinya. Itulah yang kukatakan. Dan itulah tujuanku datang ke sini." "Ayah, dengarkan betapa mendominasi dan menyebalkannya dia saat mengatakan itu." Zhao Mengsing berpura-pura sangat marah dan berkata kepada Tuan Zhao. Tuan Zhao tidak langsung berbicara, tetapi menatap Ji Fei. Ji Fei tersenyum dan berkata, "Saya baru saja melihat bahwa Plaza Xintiandi ini bukan untuk cucu saya, tetapi untuk cicit saya, jadi saya datang untuk ikut bersenang-senang." "Ji Fei, kamu adalah anak hasil kawin lari ibumu dengan orang lain. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memiliki Plaza Xintiandi?" Xiao Chen buru-buru memperlihatkan bekas lukanya, mencoba memprovokasi Tuan Zhao dan membuatnya marah serta keberatan. Dia tidak menyadari bahwa ekspresi Zhao Mengsi di sampingnya menjadi sangat jelek, dan dia bahkan terus-menerus menatapnya, mencoba mengingatkan Xiao Chen.
Xiao Chen tidak mengerti apa maksud ibunya, dan mengira ibunya sedang menyemangatinya, jadi dia menjadi lebih percaya diri. Ji Fei, izinkan aku memberitahumu. Aku adalah cucu kakekku. Kamu tidak berguna dan tidak bisa mendapatkannya. Haha. Setelah Xiao Chen selesai berbicara, dia tertawa sangat bangga, mencoba mengekspresikan kebanggaan dan kegembiraan di dalam hatinya. Mata Zhao Mengsi dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Dia bahkan sedikit terdiam. Dia tidak menyangka putranya akan begitu bodoh hari ini. Ji Fei melihat Zhao Mengsi gugup dan tahu bahwa dia bersalah. Pada titik ini, dia tahu bahwa Tuan Zhao akan menghancurkan keluarga Zhao sepenuhnya, jadi dia tidak peduli dengan hal-hal lain, termasuk identitas Zhao Mengsi. Dia tersenyum dan menatap Xiao Chen. Karena kamu mengatakan kamu adalah cucunya. Kamu percaya diri. Mari kita dengarkan keputusan Tuan Zhao sekarang. Tentu saja, kata Xiao Chen, dan menatap Tuan Zhao dengan bangga, matanya penuh dengan rasa ingin tahu. Tuan Zhao tidak langsung berbicara, tetapi menatap Zhao Mengsi. Melihat hal ini, Xiao Chen merasa lebih senang. Kakeknya ingin memberitahu Ji Fei bahwa ibunya adalah putri yang baik di mata Tuan Zhao, bukan ibu Ji Fei yang kawin lari dengan Ji Guanghui. Namun, wajah Zhao Mengsi menjadi pucat. Kemarin, ayahnya telah memutuskan hubungan dengannya di depannya dan hampir memutuskan hubungan ayah anak. Bukankah ini yang dimaksudnya ketika dia menatapnya lagi hari ini? Dia segera menoleh ke arah ayahnya, ingin melihat ekspresinya. Tuan Zhao bertanya, Mengsi, menurutmu Plaza Xintiandi ini harus diberikan kepada Ji Fei atau Xiao Chen? Hati Zhao Mengsi hancur. Dia sudah tahu keputusan dan pilihan Tuan Zhao. Bagaimanapun juga, Zhao Mengchen adalah putri kandungnya, dan dia bukan. Namun Xiao Chen tidak tahu, dan dengan cepat berkata sambil tersenyum, tentu saja diberikan kepadaku, aku cucumu. Setelah berkata demikian, dia menegakkan punggungnya, membuat dirinya tampak sangat tampan dan anggun dalam balutan jas putihnya, ingin membuktikan bahwa dia lebih baik dari Ji Fei. Berikan pada Ji Fei, suara tak berdaya Zhao Mengsi tiba-tiba terdengar. Xiao Chen, yang begitu bangga dan puas diri, tercengang seolah-olah seember air dingin dituangkan ke kepalanya. Dia menatap ibunya dan berkata, Bu, apa yang kamu katakan? Ketika Zhao Mengsi mendengar pertanyaan itu, raut wajahnya menjadi semakin buruk. Dia berpikir, mengapa anakku yang bodoh itu menanyakan hal ini? Zhao Mengsi awalnya tertegun. Tetapi dia segera mengerti alasan Zhao Mengsi. Ketidakberdayaan dan kemarahan terungkap di wajahnya, dan ada kemarahan yang tak berujung. Ini adalah pengakuan yang memalukan dan penyerahan diri yang bahkan lebih memalukan. Dia tahu bahwa mulai saat ini, di mata Tuan Zhao, Ji Fei adalah anggota keluarga Zhao, dan Xiao Chen telah dikucilkan. Hal ini membuatnya semakin bertekad untuk membunuh Tuan Zhao dan mengendalikan keluarga Zhao sepenuhnya. Tuan Zhao menatap Xiao Chen dan berkata, ibumu yang memutuskan untuk memberikan Plaza Xintiandi kepada Ji Fei. Aku yakin kamu seharusnya tidak keberatan, kan? Mulut Xiao Chen berkedut 2 kali. Dia memang punya beberapa pendapat, tetapi sekarang tidak ada yang mendukungnya. Dia tidak mengerti mengapa ibu dan pamannya tidak membantunya. Dia tidak mau menerimanya. Kakek, aku cucumu yang tumbuh bersama kakek. Ibu Ji Fei kawin lari, dan dia tidak pernah masuk keluarga Zhao. Bagaimana dia bisa mendapatkan Plaza Xintiandi? Zhao tua tidak menyangka Xiao Chen akan memperjuangkannya, dan dia langsung merasa tidak senang. Dia mendengus dingin. Karena Ji Fei memiliki separuh darah keluarga Zhao yang mengalir di tubuhnya. Apakah ini jawaban yang dapat diterima?
Setelah selesai berbicara, dia menatap wajah Zhao Mengsi. Wajahnya sudah gemetar karena gugup, seluruh tubuhnya pucat, dan dia takut ayahnya akan mengungkapkan latar belakangnya. Xiao Chen menjadi semakin marah setelah mendengar ini. Bukankah dia juga cucumu? Aku juga cucumu. Ibuku juga putrimu. Dan aku telah menumpahkan setengah dari darah keluarga Zhao. Mengapa kamu tidak memberikannya kepadaku? Aku tidak menerimanya. Aku juga menginginkan Plaza Xintiandi ini. Aku... Diam, berhenti bicara. Zhao Mengsi merasa lukanya terkoyak dan dia menjerit kesakitan. Xiao Chen tertegun sejenak, dan menatap ibunya dengan kebingungan di matanya. Kami tidak menginginkan apapun, Zhao Mengsi berkata kepada Tuan Zhao sambil berlinang air mata. Bersambung.